kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sebentar. Mari Mas, silakan. Ya, Masuk. Mbak. Duduk di sebelah sini. Ya. Maskernya bisa dilepas, bisa dipakai hand sanitizer. Macet ya Mas tadi ya sampai sini ya? Lumayan macet, Pak. Lumayan macet. Iya. Oh iya, sebelumnya mohon maaf, bisa perkenalan dulu ya, karena kan tak kenal maka tak sayang, biar kita bisa lebih akrab. Monggo dari Masnya dulu. Nama saya Andrian Pradika, biasa dipanggil Andri, Pak. Mas Andre ya? Iya. Gitu ya. Iya. Aslinya dari mana Mas Andre? Saya itu aslinya dari Lubuk Linggau, Pak. Sumatera Selatan, Palembang. Oh, dari Palembang. Iya. Lumayan jauh. Iya. Jadi di sini? Di sini tuh saya ngontrak, Pak. Oh, ngontrak. Iya. Seperti itu. Baik. Mungkin saya juga berkenalan ya. Iya, Pak. Oh, iya. Terima kasih. Saya namanya Pak Deva Andrian. Iya. Panggil saja Pak Deva seperti itu. Iya, Pak. Saya asli Solo, asli sini. Di sini. Iya. Kondisi di sana bagaimana di Palembang? Si prokes juga. Kalau kondisi di sana sebenarnya tidak jauh berbeda dari sini ya, Pak. Tapi yang mungkin yang paling mencolok itu perbedaannya ya dari mungkin segi kependudukan ya. Apalagi lalu lintasnya, kalau di sana itu udah, karena udah ibu kota dari provinsi, mungkin lebih padat dari lalu lintasnya seperti itu, Pak. Oh, Kalau dari semacam iklim atau cuacanya itu juga nggak jauh berbeda dari sini. untuk COVID gimana di sana? Untuk COVID sendiri di sana itu tidak terlalu banyak kasusnya, Pak. Jadi alhamdulillah kalau di sana itu tidak terlalu ketat protokol kesehatannya seperti di kota-kota lain yang kasusnya banyak seperti itu. Oh, seperti itu. Jadi jarak di rumah di sana pun juga agak jauh satu sama lain ya. Iya, Kabar baik ya pastinya ya Mas Andre ya? alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Dan kalau boleh tanya, kok tahu di tempat saya itu dari siapa? Saya tahunya di sini itu tempat Bapak itu dari teman kerja saya, Pak. Katanya sekitar 2 minggu yang lalu habis kesini juga, habis ngobrol-ngobrol dengan Bapak. Itu namanya Mas Aji. Oh, iya. Baik, itu. Mungkin pasti Mas Andre ya. Iya, Di sini ada suatu keperluan untuk menemui saya. Apakah ada yang ingin diobrolkan dengan saya? iya pastinya ada, Pak. Karena saya kesini juga mendapat saran juga dari Mas Haji. Itu kan katanya juga kemarin itu Mas Haji juga sedikit mempunyai masalah pribadi, terus dia itu datang ke tempat Bapak. Kata Mas Haji itu alhamdulillah permasalahannya itu bisa teratasi seperti itu, Pak. Dan sekarang juga saya juga sedang memiliki sedikit masalah, dan akhirnya atas rekomendasi Mas Haji saya juga datang ke sini dengan tujuan untuk menceritakan permasalahan saya kepada Bapak agar bisa teratasi juga seperti itu, Pak. Oh, iya, Pak. Alhamdulillah kalau seperti itu ya Mas Andre. Iya. Dan berarti tadi di sini ngontrak ya? Iya. Berkuliah atau kerja Mas Andre? Kebetulan saya sudah lulus, Pak. Oh, sudah lulus. Sudah lulus sekitar 2 tahun yang lalu lah. Oh, 2 tahun yang lalu. Iya. Dan sekarang? Dan sekarang kerja. Oh, kerja. Di mana Mas Andre? Kebetulan saya bekerja di Dinas Lingkungan Hidup, Pak, di Perhutani. Oh, di mana itu Mas? Di dekat Monumen Pers itu loh. Oh, dekat Monumen Pers. Iya. Dekat Novotel itu ya berarti ya? Iya, benar sekali, Pak. Berarti sebelumnya Mas Andre apakah sudah pernah melakukan sebuah konseling Mas Andre? Untuk konseling belum sama sekali, Pak. Ini baru pertama kali, Pak. Oh, baru pertama kali ya? Iya.
Tapi dulu sudah tahu ya tentang konseling ini pas waktu sekolah. Iya, kalau pas waktu sekolah dulu juga sering diberitahu tentang guru BK gitu Pak. Konseling itu apa? Tapi kalau untuk melakukannya atau diberikan layanan konseling itu seperti itu belum pernah sama sekali. Saya kira sudah pernah dipanggil ke guru BK dulu. Belum Pak. Oh belum. Iya. Alhamdulillah. Baik Mas Andre, mungkin saya untuk mengawali ini saya akan sedikit menjelaskan Iya. mengenai arti dari konseling sendiri. Konseling itu merupakan suatu layanan yang diberikan dari saya selaku konselor kepada seorang klien maupun konselingnya agar klien tersebut bisa mengentaskan, memecahkan masalahnya secara mandiri. Seperti itu Mas Andre. Bisa dimengerti ya Mas Andre? Mengerti. Baik, mungkin saya lanjutkan. Dan di dalam konseling ini kita juga mempunyai asas-asas. Ada beberapa asas yang kita jalankan selama melakukan konseling ini, yaitu ada asas kesukarelaan, ada asas keterbukaan, dan ada juga asas kerahasiaan. Nah, dan sedikit penjelasannya untuk kesukarelaan itu tadi Mas Andre sukarela, jadi keinginan sendiri Mas Andre untuk melakukan sebuah layanan konseling. Apakah seperti itu Mas Andre? Iya, saya sukarela Pak untuk melakukan konseling pada saat ini. Oke, baik. Berarti Mas Andre sudah sukarela untuk melakukan konseling ini. Yang kedua adalah keterbukaan. Jadi bahwasanya agar masalah tersebut bisa terselesaikan, bisa mendapatkan solusinya dengan baik, maka dari itu Mas Andre sebagai klien harus bisa terbuka untuk masalahnya, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, harus detail seperti itu Mas. Iya. Jadi apakah Mas Andre di sini bersedia untuk terbuka mengenai masalahnya? Saya bersedia bercerita secara terbuka Pak, demi kelancaran untuk menyelesaikan permasalahan saya. Baik, terima kasih Mas Andre. Dan yang terakhir adalah asas kerahasiaan. Jadi apa yang nantinya kita obrolkan, apa yang nantinya kita bicarakan berdua, hanya kita yang tahu, seperti itu. Jadi saya tidak akan membocorkan, saya tidak akan memberitahu orang lain tanpa persetujuan dari Mas Andre sendiri. Seperti itu ya Mas Andre? Iya Pak. Bisa dimengerti ya? Bisa Pak. Nah, dan dalam konseling ini kita juga mempunyai estimasi waktu, yaitu sekitar 30 menit sampai 45 menit nantinya kita berjalan. Jadi usahakan Mas Andre bisa terbuka semaksimal mungkin menyampaikan masalahnya dengan memaksimalkan waktu yang sudah diberikan nantinya, seperti itu. Iya Pak. Saya mau tanya Pak, apabila nanti dalam konseling ini dalam waktu 45 menit itu tadi belum selesai, gimana ya Pak? Apabila nanti jika belum selesai, nanti kita bisa melanjutkan di pertemuan yang berikutnya Mas Andre, sembari saya memantau, monitoring perkembangan dari permasalahan Mas Andre, seperti itu ya Mas. Iya Pak. Mengerti ya Mas Andre? Mengerti Pak. Baik Mas Andre, kita langsung saja ke inti dari konseling ini. Silahkan Mas Andre bisa menceritakan semua apa yang sedang dirasakan, apa yang sedang dibebankan dan juga dipikirkan oleh Mas Andre saat ini. Saya itu sekarang, perasaan saya itu sedang bingung Pak, bingung dan gelisah mungkin. Karena saya itu kan sudah bertunangan ya Pak, dan saya itu sedang memiliki sedikit masalah dengan pihak keluarga tunangan saya, seperti itu Pak. Oh seperti itu, berarti Mas Andre sudah bertunangan. Iya, sudah bertunangan. Dan Mas Andre ada sedikit masalah mengenai hal itu ya. Iya. Mungkin bisa diceritakan dari awal mula permasalahan Mas Andre. Iya. Saya dan tunangan saya ini kan namanya Mbak Devi Pak, Devi Ratnasari. Oh Mbak Devi. Iya, itu asli sini, asli Solo. Asli Solo. Sementara saya kan asli Palembang, tadi kan sudah saya ceritakan. Dan waktu kuliah dulu, saya kuliah di
sana kuliah di Palembang di Universitas Sriwijaya, dan Mbak Devi itu kuliah di Universitas 11 Maret atau UNS itu. Dan kebetulannya kami itu kuliah di jurusan yang sama, yaitu jurusan pertanian. Ya, dan waktu KKN secara kebetulan atau nggak tahu ya Pak, saya itu KKN di tempat yang sama dengan Devi itu. KKN-nya tuh di kebun kopi di Banaran Semarang itu Pak. Oh, di Semarang itu ya. Awal bulannya bertemu dan berkenalan tuh ya di situ Pak. Terus selanjutnya saya itu kan sudah selesai KKN-nya, saya itu sebenarnya sudah cukup akrab dengan Devi itu. Selesai KKN kan saya pulang lagi ke Palembang, dan Devi pulang ke Solo juga. Tapi kita itu walaupun Solo Palembang tapi tetap masih berhubungan walaupun via chatting seperti itu Pak. Dan sampai saat itu setelah saya lulus kuliah, singkat cerita saya melamar kerja, memutuskan merantau ke Solo Pak. Solo ya, akhirnya melamar kerja di tempat kerja yang sekarang itu. Ya, dan setelah saya di sini, hubungan saya dengan Devi itu kayak semakin dekat seperti itu Pak. Dan akhirnya kita menjalin hubungan, bisa dibilang pacaran, dan sudah berjalan sekitar 2 tahun lebih lah Pak, hampir 3 tahun. 2 tahun lebih ya, hampir 3 tahun ini. Dan akhirnya kita sekitar beberapa bulan yang lalu kita memutuskan untuk tunangan. Tunangan. Jadi awalnya Mas Andre punya kenalan, namanya Mbak Devi tadi, dan itu pas waktu KKN di Semarang ya. Iya Pak. Semarang itu Mas Andre sudah berpacaran ya dengan Mbak Devi, dan setelah itu sampai tunangan, walaupun sempat LDR ya pas itu ya, antara Solo Palembang. Luar biasa sekali. Nah, dan sampai di situ Mas Andre kan sudah tunangan. Dan pastinya kalau sudah tunangan akan menikah ya, seperti itu ya Mas Andre. Nah, lalu apa yang dipermasalahkan dari Mas Andre? Jadi intinya itu seperti ini Pak. Kan Devi itu aslinya dari Solo ya Pak, tentunya, dan keluarganya itu sangat masih menganut erat budaya Solo atau budaya Jawa seperti itu. Iya. Dan yang saya dengar dari cerita orang-orang teman-teman saya di Solo juga, kalau orang Jawa itu kalau mau menikah itu biasanya setelah tunangan itu harus apa ya Pak, kayak menghitung weton gitu loh Pak. Weton itu. Ya. Terus dari pihak keluarga Devi, lebih tepatnya bapaknya itu kayak menghitung weton gitu Pak. Dan alhasil dari hasilnya itu kayak dari pihak keluarga itu kaget dan bilang kalau weton saya dan Devi itu tidak cocok Pak. Dan apabila nanti diteruskan, nantinya akan berakibat hal-hal buruk yang tentunya tidak kita inginkan, seperti itu Pak. Seperti itu. Mungkin sedikit cerita ya dari saya. Memang untuk di adat maupun budaya Jawa sendiri itu beberapa masih mempunyai kepercayaan masalah Jawa, yaitu salah satunya masalah weton maupun tanggalan Jawa itu ya Mas Andre. Nah, berarti setelah dihitung-hitung itu berarti setelah tunangan ya Mas Andre? Iya Pak, setelah tunangan. Setelah tunangan. Setelah dihitung-hitung ternyata yang wetonnya itu hasil antara Mas Andre dan juga Mbak Devi ya tadi. Itu memiliki hasil yang kurang baik seperti itu ya nantinya. Seperti itu. Dan seharusnya mungkin itu dilakukannya sebelum tunangan ya Mas Andre. Itu kenapa bisa menjadi mendadak seperti itu? Saya juga nggak tahu Pak sebelumnya, karena kan saya dari Palembang, jadi saya tidak mengerti kayak gitu-gitu loh Pak, tentang weton-weton gitu. Yang saya tahu kan saya sudah kalau berhubungan juga sudah serius dengan Devi itu sudah cukup lama juga, walaupun tidak lama-lama banget. Terus ya akhirnya setelah memikirkan Devinya juga mau diajak tunangan, saya juga sudah serius sama dia, akhirnya ya itu kita tunangan. Terus setelah itu ya itu baru orang tua dari Devi itu ya itu Pak kayak menghitung weton saya dan Devi itu. Akhirnya ya hasilnya seperti itu tadi. Berarti
Oke, saya paham. Jadi dari orang tua Mas Andre dan juga orang tua Mbak Devi itu pasti awalnya juga mendukung ya Mas? Iya, saya mendukung, apalagi orang tua saya itu Pak, karena juga dulu sempat setelah lulus kuliah kan saya sudah kerja di sini, kalaupun ada libur seperti itu Pak, saya itu juga mengajak Devi itu ke Palembang, ke tempat ke rumah saya, ke tempat saya. Sudah pernah ke sana ya? Ya, jadi orang tua saya itu juga sangat-sangat setuju saya dengan Devi itu karena juga anaknya baik, sopan, seperti itu Pak. Dan walaupun ketika Devi di Solo dan orang tua saya di Palembang itu juga sering kayak ya perhatian gitu Pak, nanyain kabar kayak gitu. Jadi orang tua saya pun juga merasa nyaman dan cocok dengan Devi itu Pak. Nah Mas Andre, untuk permasalahan yang Mas Andre alami ini dari orang tua Mas Andre apakah sudah mengetahui atau? Kalau dari orang tua saya juga sudah mengetahui Pak, karena kemarin juga saya sudah pernah cerita tapi orang tua saya itu juga tetap mendukung saya untuk lanjut dengan Devi itu Pak, karena ya kembali lagi karena di sana di Palembang itu kan juga bukannya nggak mempercaya ya Pak, tapi kan juga nggak mengerti kayak gitu, wotong-wotong gitu. Tapi intinya saya sama Devi itu cocok, bahagia, dan ya, orang tua saya mendukung untuk tetap lanjut seperti itu Pak. Ya memang cuma orang Jawa sih Mas yang weton ini kan. Orang Jawa itu mempunyai ilmu semacam ilmu titen dari kebiasaan, dan alhasil ya jadinya seperti ini adanya weton. Dan beberapa orang yang mempercayai mitos ini kan mitos ya Mas, jadi sebuah kepercayaan dari adat Jawa itu juga ada yang percaya itu ada yang terjadi juga, dan ada juga yang enggak terjadi seperti itu. Oke Mas Andre, jadi yang ingin saya tanyakan lagi itu perilaku maupun sifat, ya perilaku lah seperti itu, perilaku dari orang tuanya Mbak Devi sendiri itu yang membuat Mas Andre menjadi bingung dan bimbang seperti ini itu apa Mas Andre? Ya banyak ya Pak, tapi yang paling berat itu ya contohnya kayak orang tua Devi itu setiap hari bertanyakan kepada Devi setelah menghitung weton itu, ya orang tuanya itu menanyakan apakah benar mau dilanjut, seperti itu. Dan pada puncaknya kemarin sekitar beberapa minggu yang lalu, orang tuanya itu kayak malah condong menyuruh hubungan saya dan Devi itu mending disudahi saja kayak gitu Pak. Orang tuanya itu pengen mencari suami untuk Devi yang memiliki weton yang sama seperti itu Pak, yang cocok ya weton. Iya Pak. Baik Mas Andre, jadi inti dari permasalahan yang sedang dialami Mas Andre itu adalah weton. Iya. Itu ya, masalah weton dari orang tua Mbak Devi yang notabene latar belakangnya adalah orang Jawa dan masih menganut maupun masih menjunjung tinggi nilai-nilai tentang adat budaya Jawa, yaitu masalah weton. Tapi saya lihat dari orang tua Mas Andre juga sudah sangat mendukung dan juga sudah sangat suka dengan Mbak Devi dan juga Mbak Devinya sendiri. Lalu kira-kira dari Mas Andre sendiri, langkah maupun perbuatan apa yang nantinya akan Mas Andre lakukan setelah mengetahui inti dari permasalahan ini? Kalau saya Pak, tapi saya ini juga ingin melakukan sesuatu, tapi juga masih ragu apakah ini berhasil atau tidak. Saya itu ingin melakukan, ya ingin mengobrol dari hati ke hati dengan orang tuanya Devi itu. Ya kalau memang kita itu saling mencintai seperti itu Pak, bahkan ya sudah berhubungan lama, walaupun saya di Palembang, Devi di Solo waktu dulu itu juga masih bisa berhubungan seperti itu Pak. Dan orang tua saya pun juga sudah sangat cocok dengan Devi itu, dan saya juga merasa Devi pun juga nantinya akan melakukan pembicaraan dengan orang tuanya kalau memang dia itu
nggak mau kalau misalnya menikah dengan orang lain seperti itu Pak, karena kembali lagi cinta itu kan tidak bisa dipaksa. Iya. Ya, kira-kira seperti itu Pak. Baik, jadi dari orang tuanya Mbak Devi pun mungkin untuk Mas Andre jika diajak ngobrol gitu enak ya Mas Andre ya? Iya Pak. Iya, diajak sharing-sharing gitu enak. Iya. Mungkin Mas Andre bisa ngobrol lebih lanjut mengenai hal ini dan juga pastinya nanti didampingi Mbak Devinya sendiri. Iya. Sudah bagus sekali Mas Andre, dan juga kan dari orang tua Mas Andre juga mungkin nanti juga bisa sedikit membantu. Iya Pak. Bisa nanti agar bisa dijelaskan, bisa diobrolkan secara kekeluargaan dengan baik-baik. Seperti itu Mas Andre. Iya. Bisa dimengerti ya Mas Andre? Bisa Pak. Bisa ya. Oke. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi dari Mas Andre? Mungkin untuk saat ini sudah cukup Pak. Sudah cukup ya? Iya. Dan Mas Andre sudah bisa mengambil dari konseling ini ya yang ingin didapatkan. Iya. Baik, dan mungkin saya akan sedikit menyimpulkan dari hasil konseling saat ini. Permasalahan dari Mas Andre merupakan Mas Andre sudah tunangan, lalu terjadilah itu tadi perdebatan tentang weton mungkin dari orang tuanya calonnya Mas Andre, yaitu Mbak Devi sendiri. Dan padahal dari kedua orang tua Mas Andre sangat support, dan juga Mbak Devinya juga sangat sayang sama Mas Andre, mencintai Mas Andre seperti itu. Iya. Sedangkan pada dasarnya kalau saya rasa dari kedua orang tua Mbak Devi pun sebenarnya sangat mendukung, cuma hanya itu saja dari weton yang menjadi mitosnya Jawa itu yang agak mengganjal seperti itu Mas. Iya. Dan langkah yang akan diambil Mas Andre, pastinya Mas Andre akan mengobrol lagi lebih lanjut tentang masalah ini ke kedua orang tua dari Mbak Devi itu sendiri. Nanti apabila Mas Andre masih ragu maupun masih bimbang dengan jawaban dari orang tua Mbak Devi, nanti Mas Andre bisa memanggil kedua orang tua Mas Andre untuk membantu maupun mensupport agar semuanya bisa lancar sampai ke jenjang pernikahan seperti itu Mas Andre. Itu Mas Andre, jadi bisa dimengerti ya, bisa dipahami ya. Bisa Pak. Oke, dan ada yang ingin disampaikan lagi atau tidak Mas Andre? Atau sudah cukup? Sudah cukup Pak. Sudah cukup, jelas ya Mas Andre? Iya. Baik, dan waktunya sudah mau habis ini Mas Andre. Iya. Tadi kita sudah melakukan konseling dengan lancar, dan semoga nantinya bisa seperti apa yang Mas Andre harapkan. Ya, amin Pak. Gitu. Oke Mas Andre, agar juga sama-sama enaknya nanti mungkin Mas Andre bisa bertemu lagi dengan saya untuk kelanjutan dari masalah ini misalnya. Iya Pak. Itu ya Mas. Iya. Monggo nanti bisa dijadwalkan saja dari Mas Andre. Saya juga mendoakan yang terbaik untuk Mas Andre. Ketika nanti sudah ada jawaban, nanti Mas Andre bisa kembali ke sini Mas Andre. Iya Pak. Mungkin ada yang disampaikan dari Mas Andre. Mungkin untuk sekarang sudah cukup sampai di situ Pak. Oh iya. Dan saya juga berterima kasih kepada Bapak karena sudah bersedia mendengarkan cerita saya, mendengarkan permasalahan saya, sampai tadi juga Bapak memberi masukan atas permasalahan yang saya hadapi. Seperti itu Pak. Oh, Mas Andre. Dari saya mungkin juga terima kasih banyak sudah mempercayakan saya untuk memfasilitasi Mas Andre agar bisa membantu permasalahan dari Mas Andre. Dan saya doakan juga Mas Andre bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik dan bisa menikah nantinya Ya, dengan amin Pak. Mbak Devi ya, Ya. seperti itu. Ya sudah, kalau gitu saya izin pamit ya Pak, karena masih ada acara habis setelah ini. Oh iya Mas Andre. Ini hujan tapi nggak nyantai-nyantai dulu di sini. Tadi bawa jas hujan. Oh bawa jas hujan ya, aman ya. Baik Mas Andre, saya antar. Ya. Mari Pak. Iya, mari silakan.